Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini kaji baru lagi, tapi menyangkut kurban. Aulawiyatun najahi fil hayati fit ta'alimil islamiyati. Aulawiyatun najahi itu artinya prioritas sukses dalam kehidupan. Ya. Gimana sih sukses dalam kehidupan itu? Tentunya dalam ajaran Islam, Fita alimil islamiyati. Ya, gimana sih sukses menurut ajaran Quran? Ya, dalam hidup. Ya. Secara garis besar, jangan digampangin ini ya. Sukses dalam hidup itu secara ajaran Islam itu itikad kita sebagai muslim mesti diamalin ya kalau pengen sukses, dan janji Allah itu benar. Nah, kenapa permasalahannya kita sering timbul problematika, masalah sampai kita kalut? Karena tata aturan Islamiyah yang kita berjanji sebagai orang Islam nggak diikuti, terutama dalam apa? Tawakal dan berdoa. Ini sering persepsinya paham ayat tapi nggak tahu maksud. Kita bahas ya, penting ya. Ini ada kaitannya dengan ibadah ikhtiar kita dalam berkurban. Langsung saja ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadola bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ahsanin ila akhiri ayam. Segala puji tentu bagi Allah yang memberikan kelebihan terhadap keturunan Bani Adam kita semuanya ini dengan ilmu dan amal, syukuri itu. Selawat jangan lupa, salam kita curahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berserta keluarganya, juga sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti sunnah kebaikannya hingga akhir masa atau akhir zaman.
Seperti biasa kita kuatkan lagi dinul Islam kita dengan syahadatain, istighfar, selawat, talqin, zikir tentunya ditujukan hanya kepada Allah. Sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi fariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka tahara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nafi isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniya solihi wa ilaha doti Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah. Wadidullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir tapi hajatina. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin, khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-madi Khalifatul Radin, wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mukminin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minni tadiyati bisabilika atamana antuatini idan ilkuatahata atamakan minat al-qadai ala kulli syai'in taratin li syahwati wa syahwati alati tukriku hadal abda daiman. Allahul qafi rabbunal qafi qasatal qafi wajatnal qafi likulin qafi kafanal qafi wa ni'mal qafi. Alhamdulillah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa kafahul mukmininal qital. Amin 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 ya robbal alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan pentaklim maupun yang ditaklimi bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradahnya juga rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini bertolibul ilmi, baik yang ngaji secara talaki langsung maupun tidak langsung. Tidak lupa Sohibil Qadilah guru kita Lamanu semuanya rahimakumullah. Hadil marata sanun naqisun wan wana wanikultum al-ghaibul al-fakir. Yang bodoh ini kita bahas kaji baru dan ini penting ya. Allawiyatun najahi fil hayati bita alimil islamiyati. Prioritas sukses kehidupan kita menurut ajaran Quran dan Islam itu gimana sih? Pengen sukses, ikuti ajaran Islam, itu yang paling benar. Amma ba'du, Al-Quran memberi petunjuk langsung ke Al-Quran tuh. Dalam kita memohon, dalam kita berdoa, ya. Kepada kita dikasih tunjuk tuh pengen sukses. Dalam doa ya. Ini sering dibaca namanya doa sapu jagat, banyak yang tahu deh.
Tapi karena nggak ngerti makna, doa sapu jagat ini seperti biasa aja. Lafadznya kan Robbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak yang tahu itu. Ya. Artinya kan secara kesimpulannya kita memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan akhirat dan dunia. Kalau lafadznya kan dunia dulu. Ya. Lafadz doa itu dunia dulu. Apa sebab dunia dulu? Karena yang sering merusak itu dunia. Jadi, kalau dunia kita ngikuti akan rusak di akhirat. Tapi sebetulnya hakikinya yang kita minta dalam bermohon dunia di acuhan. Akhirat aja mintanya. Minta keselamatan akhirat, minta surga, bukan minta kaya, bukan minta kerja. Ya. Karena hakikat dijelaskan sama Allah. Kalau kita meminta prioritasnya benar ke akhirat, walaupun kita tidak meminta dunia, maka akhirat akan ikut. Paham nggak? Karena kalau ngomong meminta dunia itu sama dengan dikte Allah. Itu secara konsep tasawuf. Bukan nggak boleh, Allah tahu kan. Kita minta akhirat, tapi cemas dunia Allah tahu nggak? Tahu ya? Tahu ya? Jangan dipertegas lagi. Ya Allah, saya takut nih hidup di dunia. Ya udah tahu Allah kok. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah mencatat ketetapannya dengan takdir. Itu makrifat. Ya. Jomblo, belum kerja, semuanya yang diminta apa? Minta keselamatan akhirat, minta surganya. Maka dunia akan dibereskan sama Allah. Itu disebut tawakilah. Jadi kita doanya panjang banget ya. Sering seolah-olah Allah nggak tahu ya. Kayak nggak ada duit, ya Allah tolong kasih duit. Nggak bisa gitu ya, Allah tahu. Ada ilmu takdir ya. Paham ya? Jadi itu yang disebut doa sapu jagat ya. Kecemasan kita itu ya pasti Allah tutupi ya. Mohon kepada Allah agar diberikan kebaikan. Bukan meminta kan? Kebaikan apa? Dunia wal akhirah. Ya. Kalau kita malas ngomong-ngomong dunia ya, orang-orang sufi kan malas ngomong-ngomong dunia. Karena dunia itu dan isinya dilaknat Allah loh. Nggak percaya? Ada di Quran nggak? Ada. Dunia dan isinya ikhtiar kita itu dilaknat Allah loh. Ya, kita ditakdirkan menempatkan di tempat laknat Allah. Nah, kan ekstrim tuh kajiannya ya. Ya. Jadi jangan terlalu dicenderungi ya. Jadi nggak boleh. Akibatnya gimana kalau kita ngaji ke sini? Galau susah hidup itu biasa aja lah. Ya, karena kita memang hidup di tempat galau ya, gitu ya. Tapi jangan dicenderungi seolah-olah nggak ada Tuhan ya. Itu kan ujian kita. Jadi dari doa, orang menyebutkan doa sapu jagat tuh. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan dunia wal akhirah. Ya, dua-duanya dapat tuh. Tapi prioritasnya minta akhirat kan? Ya, kenapa? Karena dunia akan ditinggalkan kan? Ya, yakin nggak antum ini kalau di sini itu sementara? Yang pasti itu meninggalkan dunia kan? Pasti kan? Nah, doa tadi itu mengajarkan kepada kita bahwa masa depan itu ada dua. Sukses untuk menjadi masa depan itu ada dua. Yang kita sering tekankan itu masa depan fid dunya. Ini salah nih. Ibarat skala prioritas kita salah kaji itu. Ya. Boleh meminta dunia itu udah ditetapin sama Allah. Boleh. Tapi prioritas kita fil akhirah. Apa aja? Minta aja akhirat deh. Dunia ngikut tuh. Itu ada Qur'annya, ada hadisnya tuh. Jadi mempermudah kita berdoa ya. Pengen anak, pengen kerja, apalagi pengen jodoh, minta aja akhirat. Selamatkan ya Allah dari hisab akhirat. Udah Allah udah tahu nggak tuh kesulitannya kita. Itu bahasa kopi ya. Jadi nggak begitu susah ya. Tapi di sini perlu itikot ya, ketetapan iman sih. Ada masa depan sebelum mati dan ada masa depan sesudah mati. Paham? Ada masa depan sebelum mati dan ada masa depan sesudah mati. Sebelum mati dan sesudah mati.
prioritas kita karena hidup kita kekal itu sesudah mati. Maka hidup kita sebenar hidup. Yakin gak tuh? Kita sebenar hidup itu sesudah mati. Ibarat kita berjalan belum sampai. Jadi yang diniatkan selamat itu di alam sesudah mati. Jadi di alam sebelum mati ini itu memang menentukan. Kalau kita berdoa ke alam sesudah mati, doa sebelum mati akan selamat juga nggak? Akan ya? Nah gitu. Itu dari analoginya. Iwan YMAA khususnya jemaah Andung semuanya dimanapun berada ya. Kalau misalnya Andung ini sebagai petaklim ya, kita ajak bicara masa depan. Kan ini bicara masa depan nih ya. Kira-kira yang terlintas di pikiran semua jemaah di sini, antum semua baik yang di luar lah, orang pinter ahli agama. Antum ngomong nih, kita sekarang bicara masalah masa depan, planning masa depan supaya sukses, ya. Nah, itu kira-kira yang terlintas di antum semua nih, di Ikhwan Andung nih, masa depan yang sesudah mati atau masa depan yang sebelum mati? Jawaban dalam hati sebelum Andung jelaskan ini jujur. Kemana? Jujur ya? Berani nggak jawab? Pasti sebelum mati. Berarti akidah kita jeblok. Ayo, doa tadi antum kemana larinya? Sesudah mati berdoa nggak? Lupa. Ah, itu dia tuh. Nah, itu spiritual tuh. Yang prioritas sesudah mati doa kita. Dalam keadaan kita masih hidup. Jadi kalau hidup udah tahu deh, ketetapannya udah ada tuh. Tapi kalau kita berdoa supaya jangan celaka di kehidupan selanjutnya, maka yang kita minta bukan hari ini. Kehidupan yang sebenarnya logika kita menerima nggak? Ayo, kalau Anda nggak jelasin tadi, salah antum, niat antum salah semua tuh. Sejeger-jegernya ulama banyak salah tuh. Boleh dunia ambil sedikit aja kan. Percaya nggak kalau kehidupan dunia itu dan isinya dilaknat Allah? Ani sering baca-baca Quran, ada nggak di Quran tuh? Ada loh. Banyak ayatnya loh. Nah, ini kaji supaya nggak galau. Nah, gitu ya. Banyak yang galau sekarang nggak? Nah itu. Jawab tadi jujur. Sebelum Andung kasih tahu sama sesudah Andung tahu. Jadi secara pribadi kita perlu talibul ilmi nggak? Ya. Ternyata doa kita itu selama ini maaf goblok. Nggak enak kan? Karena nggak tahu prioritasnya. Jalun kan itu ya. Ya. Jujur ya. Nah, biasanya orang sekarang kalau berpikir masa depan, sepinter apapun juga yang dipikirkan orang pinter sekarang nih kan, ya prioritasnya adalah planning masa depan. Umumnya sesudah mati atau sebelum mati. Umum nih, orang pinter nih. Maka ada ilmu cita-cita, ya. Ingin jadi gubernur, ingin jadi psikolog populer, ingin jadi pegawai ahli apa IT yang terkenal, betul kan? Dunia nggak sebetulnya. Benar, karena masa depan ke depan yang dipikirkan dunia, segala cara dikerjain deh. Lupa nggak kehidupan kita itu sering diperpendek dengan keinginan tadi. Tahu-tahu pindah tempat. Ke laut enggak? Nah, ini kasihan yang jomblo nih. Kadang-kala diuji gini ya. Enggak dapat dunia tapi dapat di akhirat. Tungting balik nih, cari istri dengan beragam cara. Tahu mati. Ayo, rugi enggak? Nah, itu gunanya agama. Jadi yang diminta apa?
Kata Allah prioritaskan yang diminta sesudah mati. Nah, para pendakwah ini ya, siapa aja ya pendakwah baik di sini maupun di luar. Setuju nggak omongan Andung tuh? Setuju nggak? Jadi jelas kan? Iya kan? Orang pintar kebanyakan berdoa itu sebelum mati. Padahal kata Allah diperintahkan sesudah mati. Gak enak ngaji Andung dimarahin terus ya. Enggak, karena banyak salah. Banyak salah. Andung gak susah-susah deh ngaji deh. Intinya gini ya, betul dunia boleh diambil, tapi udah diukur sama Allah nggak? Kadang-kala terlalu capek loh. Wah, Senin Kemis, hajat rajin, iya kan? Wah, pas kepepet, wah sholatnya keren, ikhlasnya kemana-mana tuh, ya, kepepet ya, sampai semuanya diikuti deh, nggak berbuat dosa, iya kan? Ukuran Allah bisa dirubah nggak? Ayo. Perkara mati. Ini bukan perkara kaya miskin ya, perkara mati. Nggak ada yang tahu kan? Nah itu. Maka kalau kita cerdas, nggak salah deh kalau Andung menyebut jahlun ya. Kalau kita cerdas, yang prioritas dipikirkan apa tuh? Doa nanti kehidupan yang kekal sesudah mati. Analogi kita menerima nggak? Jadi fid dunya dulu atau fil akhirah dulu? Kalau kita bermohon, fil akhirah dulu. Nah, untuk diri kecemasan ini, ya Allah, dunia ini kan ujian, jangan dicemasi saya. Jangan meminta, ya Allah selesaikan urusan saya ini segera. Allah ngedikte Allah nggak? Kurang ajar antum ngomong katanya. Betul kan? Nah, kira-kira gitu deh bahasanya ya. Nah, udah, itikad kita. Prioritas kita bermohon kepada Allah itu penting dalam hidup supaya sukses. Fi dunya dulu atau akhirah dulu? Jawab, akhirat dulu. Kalau kita memohon secara fi dunya itu bukan untuk Allah nunjukin, tapi kecemasan kita ditutupi. Paham? Ya Allah, saya cemas nih belum dapat istri, umur udah tua kata. Ya. Minta tutupi itu. Ya. Biasanya bertambah-tambah rezekimu. Ada Qur'annya loh. Jadi kalau ada yang jawab zaman sekarang, Ndung tanya nih, prioritas planning Anda untuk sukses itu sesudah mati atau sebelum mati? Ada yang jawab, ya, karena dia agak bau ulama ya. Akhirat dulu dong lu menurut Quran. Jujur pasti ada bohongnya, itu jawabannya. Jujur tapi ada bohongnya. Ayo, benar nggak tuh? Apa sebab? Karena Allah ngeritik, dikritik sama Allah. Udah disinggung sama Allah nih. Bal tufiru nalhaya dunya, rata-rata namanya manusia itu zaman sekarang lebih mementingkan dunia. Itu ada di Quran. Jadi Allah tahu tuh. Berarti jawaban saya ini harus ngikuti Quran dong. Prioritas kita harus akhirat. Benar, tapi ada bohongnya. Itu arif ya, kita mesti arif memahami itu. Itu kan kritik Allah berdasarkan tadi, batu biru nahaya dunya, itu kan lebih memprioritaskan dunia tanpa kita sadari daripada akhirat. Contoh, orang yang memiliki mobil 2, apalagi punya mobil off-road, nggak bisa kurban 1 kambing, ya, itu sudah disebut mengutamakan dunia. Setuju?
Berarti dia sudah wajib kalau di rumahnya ada mobil, wajib kurban. Bukan sunnah lagi. Anda tahu yang di sini belum kena wajib, yang duduk kena wajib. Alhamdulillah udah dapat kurban, walaupun iuran dengan istrinya. Tapi ada punya mobil 2, ya, punya rumah, ada aset, nggak bisa kurban, maka dia celaka kamu. Nah, itu kata Allah, dilaknat kamu hidup. Kareban aja anak lama tahu dulu kata Quran. Jadi dah. Prioritasnya orang sekarang jangan bohong deh. Umumnya hubud dunia. Ya kan itu bahasanya ya. Jadi dalam berdoa apa yang diminta? Bukan dunia. Dunia itu kan ngiring. Minta aja keselamatan akhirat. Itu yang disebut pengertian doa sapu jagat. Nah besok kan kita berdoa berubah nih. Udah paham nih. Ngapain kita nunjukin Allah ya saya cemas nih gak dapat bini. Ngapain ya? Allah tahu ya. Allah punya barcode nggak? Takdir misalnya Iwan itu jodohnya ini nih. Misalnya jodohnya orang Palestina kan gitu ya. Udah dicatat tuh kan. Pasti dapat nggak? Pasti ya. Ngapain ditunjukin lagi Allah? Kurang ajar lu, gue tahu lu mau tahu gue katanya. Jadi kita yang on kalau berdoa itu nggak ngerti ilmu, on tau nggak? O-nya 2. Ya. N-nya bukan nur, bukan cahaya, nar. Nafsu. Nah gini. Nggak enak pula ngajinya. Masya Allah, ya Allah ampun nih. Ya, gini. Banyak orang pintar sekarang memprioritaskan hubud dunia. Jangan bohong. Jujur. Karena manusia itu udah dikritik Allah. Bal tupiruna haya tadun. Ya, rata-rata manusia zaman sekarang lebih mementingkan kehidupan dunia. Ya, ada yang berani nggak bantu sedekah ke Palestina? Jual mobil tuh kalau 2 berlebih. Bohong nih kalau ada yang berani. Jujur ya, jujur ya. Zaman sekarang harus serba bukti loh. Makanya taklim mandong tuh memerlukan ini kecerdasan fikih secara bukti hukum. Karena tuntutan orang sekarang itu dalilnya mana, buktinya mana. Anu pernah ngomong secara iktibar, kurban jangan makan kepala kerbau, dalilnya mana? Ada itu. Kenapa? Karena ulama itu menyampaikan vulgar. Vulgarnya gini, belum sampai kaji dia udah disampaikan ke umum. Betul kan? Daya tangkap orang gimana? Pasti yang dituntut minta bukti. Ya, itu yang kurang arif. Anu bukan memojokkan. Tolong dicerna dulu, udah sampai ilmu, sudah yakin ilmu, baru dilafatkan, betul kan? Supaya ada orang yang mendebat, kita bisa memberi ilmu, gitu. Sampai memerlukan kecerdasan kan? Itu kecerdasan spiritual. Nih, zaman sekarang tuh hidup serba bukti ya. Hati-hati ya kalau pengen sukses ya. Menghadapi orang sekarang itu serba bukti. Apa aja. Memang penting. Islam juga tidak menafikan hukum akliyah. Kuat kali akliyahnya. Tapi penempatannya. Ada saatnya kita itu nggak bisa menyapai ketempatan membahas hukum asbab. Maka harus ada proses yang disebut taklid tapi cerdas. Nah, gini. Dunia itu disimbolkan dengan apa? Kesimpulan aja, simbol dunia itu harta kata Allah. Kalau ditanya simbol dunia itu harta. Nah, akhirat itu simbolnya apa? Jawab. Pahala. Apa? Pahala. Antum dalam berdoa minta harta atau minta pahala? Jujur. Jujur ya, sama Allah mesti jujur. Kan kena lagi itu akhirnya kan. Akhirat simbolnya pahala. Yang pasti pahala atau harta?
Harta itu mungkin dapat, mungkin enggak. Kalau pahala pasti. Aduh, kok gak yakin ya? Pertanyaannya sekarang jujur ya, antum semua di sini lebih tertarik pahala atau harta? Ini kita punya nafsu nih, jujur. Harta kan? Kita sama Allah nggak boleh nggak jujur. Harta kan? Pahala kan nanti gimana nanti? Ya, susah tuh. Manusiawi lah bahasanya gitu kan. Pas disebut manusiawi, udah tenang deh, Anda jemput manusiawi katanya. Amalanku manusiawi, gua salah nanti tobat aja lah. Itu kacau itu orang kayak gitu tuh. Benar. Actionnya meminta Allah itu. Jadi kalau kita lebih teralik pahala, waduh, makomat ini berat juga nih, karena itu kata hati ya. Gini, berat tuh memang. Ya. Jadi bisa dikatakan dunia bisa diartikan simbolnya bayaran. Tahu nggak? Dunia itu simbolnya bayaran. Akhirat itu simbolnya ganjaran. Antum datang kemari itu pengen dibuktikan secara bayaran kan? Harus jujur bro. Bener kan? Apalagi orang Minang. Nggak ada pitinya dia nggak ketolong. Bener tuh. Bener tuh. Dunia itu kan bisa dikatakan bayaran. Akhirat itu ganjaran. Pilih bayaran atau pilih ganjaran. Kalau pilih ganjaran Bang Seden. Benar itu. Jadi kecerdasan spiritual itu pahami dulu ya. Terutama berhadapan dengan berdoa itu kan berhadapan dengan Allah ya. Yang pakai itu yang ganjaran, yang pakai itu pahala, yang pakai itu keselamatan sesudah mati. Itu poinnya. Allah meminta itu. Ganjaran nggak tahu, pahala nggak tahu, sesudah mati waktunya nggak tahu. Itu yang diminta keselamatannya. Kalau yang sudah tahu bayaran semua itu urusan dunia kan, udah ditakar Allah nggak? Udah ditakar Allah semuanya, sudah. Kalau dapat pasti nggak lari ya, dapat, makanya disebut mungkin. Pulang, udah selesai kaji itu. Dalam berdoa udah selesai itu. Yang kemarin doa apa tuh hijib kopi, hijib hantu hilang ya dong, hilang. Makin lama makomat kita naik. Itu gunanya ngaji. Jadi ada orang yang mengamalkan di kelas 1. Ya, kelas 1. Tapi tabiatnya sudah bau tanah. Ada nggak? Banyak. Karena nggak tolebulir ini. Dianggap sepele. Numpuk kajian dungu loh, itu berunut loh. Lebih enak mana membaca yang diulang dari andong atau duduk di sini? Ini belum sampai 1/10 yang lu sampaikan. Banyak penjelasannya, itu bedanya. Ya kan? Nah, simbol dunia bayaran. Simbol akhirat ganjaran. Ada beda? Ada. Kamu lebih suka mana? Bayaran atau ganjaran? Udah, kita sendiri jawab, nggak perlu dijawab. Nanti kena cikuy. Karena bahasa itu harus jujur. Ingat yang Anda ngomongin ini Allah tahu nggak? Nah jujur itu sampai situ. Wah ini gawat nih sama Andung nih, nggak bisa kita berdebat. Memang nggak bisa berdebat lah. Kalau omongannya bahasa jujur ya. Iya kan? Mau berdebat gimana? Pertanyaan kedua, jujur ya, interaksi aja supaya paham. Ya. Pertanyaan kedua nih, antum semua lebih tertarik ganjaran atau bayaran? Nggak usah dijawab. Kalau antum Muslim, robah tuh yang tadi, itu kan perintah. Robah tadi. Prioritasnya adalah ganjaran. Duduk. Maka kamu dikayakan. Ada di Quran tuh. Sampai sini paham? Itu yang disebut cerdas.
dalam konsep ajaran Islam. Banyak LCH Muslim, banyak master Muslim, pas bicara jujur, ada bohongnya nggak? Ayo, nggak enak aja dong, ngopi lah. Kok kena lagi yang enggak? Anda harus menyampaikan ya. Capek, ngeri juga ya. Mungkin kemarin, mungkin ini ya. Membuktikan itu berat ya. Islam menuntut kejujuran rohani, kejujuran kolbu, bukan kejujuran apa lifestyle, apa kecerdasan, bukan. Tuhan baca apanya? Bukan pinternya, bukan cakepnya, bukan titelnya, tapi kejujuran kolbunya. Berdoa begitu ya. Pengen bayaran, pengen ganjaran. Jangan lanjutin dong. Iyalah, lu tak buka cuki. Di zaman sekarang ini orang disebut berhasil sukses itu ukurannya apa? Lebih gampang tuh. Antum ngeliat tuh sukses. Maaf, ada Ustadz Fauzi. Enggak hadir ya. Lagi COVID ya. Gini. Berhasil atau tidak dia? Ukuran kamu menyebut berhasil. Manusiawi. Mau S3 kan? Sudah dosen kan? Hampir dekan kan? Ada istri kan? Ada anak kan? Punya mobil kan? Kok kesana contohnya? Enggak, misal. Semua juga kena. Ukuran berhasil itu kemana? Ke situ kan? Ya. Kata Allah berhasil nggak? Belum tentu. Sukses menurut Quran itu gimana? Jadi supaya antum jangan drop. Kalau belum kerja, nggak punya mobil, kerjaan nggak tetap, pedagang asongan, jangan putus asa. Keberhasilan kita bukan di situ. Kesuksesan kita itu. Pengen sukses. Kalau berdoa mintanya keselamatan sesudah mati. Dunia itu urusan Tuhan. Allah tuh adil. Kalau antum tukang asongan nanti di surga itu, di akhirat kamu maunya puluhan loh. Nggak percaya, Allah mah adil loh. Ya, ambillah duniamu, maka akan kuberikan. Kalau antum minta lebih duniamu, maka aku kurangi jatahmu di akhirat. Ada di Quran tuh. Jangan galau deh. Ya. Ikhwan Rio galau nggak? Nggak ya. Belum kerja, belum dapat istri, galau nggak? Tapi doanya kemarin sebelum ini banyak salah nggak? Banyak. Jujur tuh. Ikhwan Aris sama. Robah ya. Ajaran Andung itu. Prioritasnya doanya sesudah mati. Itu aja mintanya. Dunia bodoh teuing. Tapi tetap ikhtiarkan karena dunia menentukan. Allahnya itu minta. Sampai amalan-amalan akhirat itu pokoknya apa? Yang paling krusial. Semua problem minta tolonglah kepada kehidupan dunia yang ujian, yang penuh laknat dengan kesabaran. Kemudian tegakkan sholat. Hanya itu. Jadi kuncinya, kalau antum nggak sabar, sholatnya nan karepe dewe, semaumu, nggak usah ngaji sini. Itu nggak perlu disuruh. Maka antum celaka. Dunia wal akhirat. Ukuran kafir di mana? Yang nggak sholat. Itu dia. Bukan filsafat, bukan itikad. Yang nggak sholat. Quran tuh. Ukuran orang dianggap kafir itu yang nggak sholat. Jadi solusi minta tolong. Doa antum minta keselamatan akhirat. Tegakkan syariatnya. Di dunia ini perlu sabar. Jangan cara kambing hitam. Sudah itu
Tegakkan sholat. Sesempurna sholat menurut hadis awal waktu, bukan akhir waktu. Allah memanggil sehari 5 kali. Tahu arti hayyalas sholat, hayyalal falah. Itu sini kamu, ku selesaikan urusan kamu. Hayyalas sholat, hayyalal falah. Bentar lagi main game, bentar lagi meeting, bentar lagi hantu belau, ada kawan tamu, bentar saganden ada orang penting. Udah kejawab nih kita ya. Allah mau nolong nggak? Mungkin khawatir bilang lah. Nandung sampai nanti itu mah. Iya kan? Nah duduk di alat tubuh kadang kalau tahu dari dulu ajaran kok mungkin dari dulu diamalkan. Ah ini telongsong pas diimbau, disangkola diimbau hayalah sholat hayalah falah. Ala dulu sholat. Batanya ala maghrib, alun gitu ya. Ayolah sholat. Amalkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Jadi tolong amalin itu aja. Kalau antum dikudung masalah, cie saja yo. Masalah itu disabari. Kedua, tegakkan sholat. Karena Allah memanggil hayalah sholat, hayalal falah. Hayalal falah hakikatnya tahu. Hayalal falah hakikatnya tahu. Sini kamu kuselesaikan urusanmu yang susah itu. Itu arti sebenarnya. Bukalah ini ya tafsir ulama dulu. Ya, buka deh tuh. Itu sehari berapa kali? Begitu sayangnya Allah. Jadi pas begitu kamu sudah ada di hadapannya. Ngadu sama Allah, ya Allah setelah sholat beri saya istri. Salah juga tuh ngomongnya. Kurang ajar loh. Gue tahu lo disediain istrinya. Lo yang penting minta selamat hidup nanti. Ya Allah selamatkan kami di akhirat. Kasih saya tempat yang terbaik surga. Dunia itu ngikut nanti. Nah sekarang pertanyaannya, dong tanya. Selama ini doa kita, aturan hidup kita itu salah atau tidak? Yang gampang nih. Jujur, udah kejawab. Alhamdulillah karena antum jujur. Tuh, nah, turunin ya, nggak enak antum gecek terus ini, nggak enak nih ya. Ini perkara akidah loh. Orang dianggap sukses dan berhasil itu yang banyak pahalanya atau banyak hartanya. Banyak harta tuh gini, harta itu menyangkut titel, menyangkut mapan kerja, menyangkut amanah cukup, menyangkut transportasi ada, menyangkut kesehatan tubuh seger. Salah juga ukuran itu. Alhamdulillah walau nggak kedengeran jawaban antum semuanya jujur tadi tuh. Karena udah tahu dengan ilmu. Ya kan? Insya Allah spiritual antum naik tuh kalau jujur terus. Spiritual naik dong. Spiritual naik dong. Kemarin. Spiritual artinya apa? Kalau spiritual antum naik, kesadaran antum juga naik. Bahwa selama ini saya dipanggil sama Allah untuk diselesaikan rezekinya, saya tolak. Betul? Ada. Jadi gimana? Besok gimana? Mulai hari ini gimana? Ukuran sukses udah tahu ya? Udah. Alhamdulillah. Umpama Ikhwan punya planning, tahu planning? Rencana ke depan. Iktibarnya mau bangun rumah deh ya. Jangan ini. Iktibarnya mau bangun rumah. Tentu rumah itu harus pertama layak huni. Ya. Terus kira-kira
Yang layak huni itu mewah lah, ya. Dihitung anggaran kan, nyaman ujungnya kan, itu yang ditentuin itu. Betul, itu manusiawi. Mau bangun rumah nih, di planning, layak huni, nyaman, bila perlu agak mewah dikit deh, adem, nggak panas, ya, nggak bising. Kira-kira yang akan di planning itu rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Prioritas mana? Ayo. Prioritas membangun rumah yang akan ditinggalkan selamanya atau yang akan ditinggali selamanya, kan gampang tuh. Prioritasnya mana? Jujur. Udah tahu dong. Anda goblok tuh. Membangun rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Padahal perintah Allah, bangunlah rumah, nggak mahal tuh, yang akan ditinggali selamanya. Rumah yang akan ditinggali selamanya letaknya di mana? Akhirat. Biayanya murah mahal? Murah. Caranya ikuti aturan supaya antum bisa mengkapling di surga rumah mewah. Hitungi kaplingnya. Artinya ikuti tata aturan Allah yang paling krusial. Pertama, kalau diuji sabar. Kedua, minta tolong pada sholat. Clear nggak tuh? Itu bukan dilafadzkan. Itu nggak didengerin. Zaman sekarang perlu bukti. Prakteknya apa? Aduh, kabar tanya. Sebentar. Prakteknya apa? Jujur, udah dipraktekin tuh yang gampang tuh. Ya kalau nggak dipraktekin, gini dong. Jangan nangis, jangan galau kalau antum diuji terus. Ini bener loh, demi Allah loh, betul loh. Jangan susah hidup antum kalau diuji terus. Jangan susah kalau hidup antum itu berproblem terus. Padahal Allah menyuruh kan nggak susah. Kalau ada masalah, sabar. Tidak cari kambing hitam, kedua hari itu tegakkan sholat. Karena Allah di sholat memanggil sehari 5 kali. Tegakkan sholat, kemari, hayyalah falah. Kemari, ku tolong kamu urusan kamu. Antum nggak datang tuh. Itu awal waktu. Ngada-ngada nggak sih anu ngomongnya? Nah, anu kalau perintah sholat tegas loh. Nggak mungkin dikaji sampai melotok itu Quran, melotok tuh semuanya. Tapi itu nggak dilaksanakan, hancur nggak semua itu? Hancur kan? Nggak akan sukses hidup antum. Banyak yang udah sukses menurut ukuran manusia, dosen. Ada juga masalahnya kan? Bahkan lebih linglung dari kita yang bangsa ini. Banyak yang lebih linglung nggak? Banyak. Ada rumah tangganya bagus kok. Nggak ada jodoh. Orang tuanya dilawan, ahli agama lagi tuh. Ada gila itu. Mau berdebat gimana? Cuekin aja tuh kayak gitu. Benar. Jadi bukti kita mengamalkan agama itu jujur. Banyak gak jujur karena terlalu pintar orang sekarang. Ya. Anu marah-marah terus ya. Enggak. Ya, enggak. Nah. Udah jujur ya bahwa saya memang salah. Disaksikan Allah nggak? Sekarang ngomong nggak perlu diucapkan. Sekarang disaksikan Allah nggak? Demi Allah disaksikan Allah. Kalau antum membangkang juga besok, jangan nangis kalau dikasih masalah. Ya, iya.
Kira-kira yang di planning, yang dipikirkan, direncanakan itu rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Jawab, jujur. Sekarang memplanning rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Angkut semuanya nih, dapat kerja, selesai S3, ditinggal nggak tuh? Gini. Makanya kalau berdoa minta yang akan, bukan yang akan ditinggalin selamanya. Ke goblok tuh kan. Akhirat mintanya, keselamatan akhirat. Dunia itu nanti ngikut. Cerdas mana andung sama profesor hantu belau tuh. Ini akidah loh. Kenapa andung keras? Kasihan. Ini agama loh. Nah, kan ngomong di sini bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 enggak. Ini ratusan ngomong nih. Nyebar nanti besok tuh. Enggak ada yang berani debat karena benar omongannya. Nanti kita buktikan secara dalil ya. Ya, kita buktikan aja secara dalil lah. Enggak usah pusing. Allah berfirman di Al-Isra surat 17, praktekin tuh. Ayat 18, baca ikhwan. Kita selesaikan di part 1 ini dulu. Itu dulu baca. Itu buktinya tuh. Itu bukan kata manusia loh, kata Allah loh. Al-Isra. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha masmumam madhur. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Siapa yang menghendaki itu sekarang? Kamu. Allah yang menghendaki, udah ada ukuran Allah. Makanya kehidupan dunia ikhtiar apapun juga hasilnya mungkin. Mungkin dapat jodoh, mungkin enggak, mungkin mati antum. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Kalau antum tetap berdoa seperti sebelum ini yang antum jelaskan. Tegaskan ayat ini. Kata siapa tuh? Barang siapa menghadapi kehidupan sekarang, dunia, doa ya Allah berilah ini, dapatkan kerja, dapat jodoh, hantu belau, dapat S3, boleh. Tapi lupa kehidupan antum di sini itu mungkin. Allah punya ukuran. Tapi kehendaki itu berdasarkan kehendak kami, kata Allah. Allah punya keputusan, kamu hanya meminta. Allah punya keputusan. Mau paksa keputusan Allah itu takdir, nggak bisa bro. Ya, nggak bisa. Maka kalau ngomong kayak kamu, kami sediakan di akhirat neraka. Selesai nggak urusan itu? Baca yang kedua supaya lebih jelas. Asyura 42 suratnya. Ayat 20, baca tuh. Quran semuanya. Anu tidak akan ambil dari hadis.
Man kana yuridu harsyal akhirati nazid lahu fi harsyih wa man kana yuridu harsyad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Dapat nggak dunia? Kalau misalnya kamu pengen dunia aja, kerja, jodoh, dapat, tapi separuh. Kalau separuh antara dapat dan enggak. Tapi barang siapa menghendaki prioritasnya kamu keuntungan di akhirat, ditambah enggak? Berarti ngikut enggak yang di dunia? Udah. Kalau kita cerdas, maaf enggak goblok juga dalam berdoa, kan boleh dong ngomong kayak gitu. Mintanya mana dulu? Udah akhirat aja mintanya, dunia ngikut. Orang sakit pengennya sembuh. Padahal hakikatnya dia perhatikan sholatnya, perhatikan akhlaknya. Mintanya dunia-dunia saja. Ada ulama keren mintanya prioritasnya, targetnya dunia. Banyak. Banyak. Udah dekan, udah jadi gubernur pengen itu. Udah ini pengen itu. Udah ini pengen selesai enggak? Padahal itu semua mungkin. Mungkin dapat, mungkin enggak. Hebatnya Allah punya ukuran. Pintar kan kita jadinya kan? Enggak apa-apa, pedih seorang sih lah. Tapi itu bukan kata andong kan? Coba runut lagi ya. Nih, kadang-kadang nggak dibahas sih. Memahami Quran, konsep kehidupan itu hasil dari Quran. Pengen sukses. Allah berfirman juga nih, nu kuatin lagi, nu tambah deh, nggak apa-apa deh. Buka rahasia deh. Al-Hadid suratnya 57 tuh ya. Ayatnya 20 sama 20 yang tadi Asyura 20 juga. Coba Al-Hadid. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinahu tafakhurun bainakum wa takasarun fil amwal wa takasurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarram summa yakunu hatama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, nggak bisa ngomong dong tuh. Mikir jelas tuh. Karir bisa hilang, rumah bisa hancur, ya.
Istri bisa mati. Mobil bisa pindah tangan nggak? Nah, tanaman bisa hancur? Bisa. Semua artinya ditinggalkan kan? Itu yang kamu minta. Sementara kamu nggak mau minta keselamatan di akhirat. Nah goblok tuh. Ah, kan nggak enak ngomong kayak gitu tuh. Kan orang ingetin tuh. Ingat, kehidupan sebenarnya akhirat. Kita Islam loh. Itikotnya hidup bener kita itu sesudah mati loh. Nanti ada ajab keras loh. Untung aja ada ampunan. Ada ridhonya. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah menipu. Mungkin kan? Jadi supaya nggak galau nih, supaya nggak galau. Ya udah dalam berdoa prakteknya kita udah tahu. Ternyata yang kita minta itu sering lupa keselamatan sesudah mati, kehidupan nanti, barja, hisab, akhirat itu. Bukan pengen kaya, bukan sembuh juga bisa kalau kita minta selamat akhirat nanti sembuh sendiri. Karena keselamatan akhirat dituntut dengan amalan di dunia dalam keadaan sehat. Duduk. Itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk ke part 2 ya. Silakan yang bertanya.